Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina bin Abdillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan Matsama di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Cijati. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini adalah hari yang ketiga dalam pelaksanaan Matsama ya. Bapak adalah memberikan materi yang kedua. Seharusnya yang memberikan hari ini adalah Ibu Lulu. Karena Ibu Lulu masih dalam keadaan berkabung ya. Kemarin hari Senin ditinggal sama orang tuanya, sama mertuanya ya. Jadi belum bisa masuk gitu ya. Oleh karena itu Bapak mewakili Ibu Lulu untuk menyampaikan materi struktur dan tenaga kependidikan. Ya, mengenai struktur dan tenaga kependidikan. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Nah, ini hanya sebagai pengenalan saja buat anak-anak, khususnya para siswa baru kelas 7 ya. Di dalam pelaksanaan Matsama ini, yang pertama kita akan perkenalkan tentang struktur madrasah. Ya, kalian bisa lihat di layar. Nah ini tentang struktur madrasah, Pak. Nah ini ya. Ini struktur secara keseluruhan Madrasah Tsanawiyah Darul Falah. Bahwa sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Falah itu adalah di bawah naungan Kemenag, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka ya. Nah, jadi yang paling atas adalah Kemenag, kemudian yang sejajar dengan sekolah yaitu ada kepala sekolah, kepala madrasah. Kebetulan kepala madrasah yang sekarang adalah Pak OO ya. Pak OO Abdul Razak SPDI, kemudian madrasah di bawah naungan yayasan, maka di sebelahnya ada yayasan. Madrasah Tsanawiyah Darul Falah di bawah naungan Yayasan Darul Falah. Kemudian ada perwakilan orang tua siswa, yaitu yang dinamakan komite madrasah. Nah, ini struktur yang selevel sejajar. Jadi antara yayasan, kemudian kepala madrasah, kemudian komite itu akan melakukan kerjasama ya. Nah, kerjasama ya. Kemudian di bawah kepala madrasah itu ada di antaranya itu tentang tata usaha ya. Yaitu di bawahnya kepala tata usaha, kemudian di sebelahnya ada bendahara. Jadi kepala tata usaha akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, bendahara juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya. Atau mungkin kepala sekolah menugaskan kepada kepala tata usaha atau kepada bendahara ya. Itu loh Banten gitu. Banten bisa tinggalin. Nah, kemudian kepala tata usaha kebetulan sekarang dipegang oleh Bapak yaitu Pak Suherman, merangkap jadi guru olahraga. Kemudian di bawahnya ada staf tata usaha ya. Di bawah kepala tata usaha ada staf tata usaha terdiri dari beberapa orang. Ada Ibu Entin selaku pemegang keuangan, ada kemudian Pak Dedi, Pak Anjen gitu ya, dan lain sebagainya, itu adalah di bawah kepala tata usaha. Jadi kepala tata usaha tugasnya adalah mengkoordinir tentang ketatausahaan, yaitu apakah surat menyurat dan sebagainya ya. Nah, itu tugasnya. Kemudian mengkoordinir tentang keadministrasian, itu ya dilakukan oleh kepala tata usaha. Nah, kemudian kepala sekolah juga mengkoordinasikan, dibantu oleh beberapa wakamat ya. Dibantu kepala sekolah itu dibantu oleh wakil kepala madrasah. Nah, karena jumlahnya di atas 300 siswa Madrasah Tsanawiyah,
maka diperbolehkan untuk mengangkat wakil kepala madrasah 4 orang. Ya, mengangkat wakil madrasahnya 4 orang, yaitu terdiri dari wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, ya, yaitu yang akan mengolah tentang sarana prasarana, gitu, termasuk perbaikan gedung dan sebagainya, ya, pengadaan alat-alat sekolah, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wakamad, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, ya. Nah, itu dipegang oleh Pak Lili, sedangkan wakamad bidang sapras oleh Pak Anjen. Nah, nanti Pak Lili ini yang akan mengkoordinir tentang proses pembelajaran, ya, tentang pembelajaran dikelola oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Jadi yang mengatur jadwal, yang mengkoordinasikan nilai dengan para guru dan sebagainya itu adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum, ya. Nah, sampai kepada mengkoordinir percetakan raport dan sebagainya itu ada di bidang kurikulum, jadwal pelajaran, kemudian tugas-tugas yang lainnya tentang kewaliklasan dan sebagainya itu di bawah wakil madrasah bidang kurikulum. Kemudian wakil madrasah bidang humas, yaitu yang mengkoordinasikan, menghubungkan ke instansi lain, ke masyarakat dan sebagainya, ya. Itu adalah dipegang oleh Ibu Haji Iyam. Ya, Ibu Haji Mariam itu yang akan mengkoordinasikan kepada orang tua, kepada kepada instansi yang lain, itu komunikasi dengan Depak dan sebagainya, ya, dengan kelurahan atau dengan instansi sekolah yang lain dan sebagainya. Itu ada di wakamad bidang humas. Kemudian wakamad bidang kesiswaan. Nah, ini yang mengelola tentang kesiswaan. Apakah itu OSIS, kemudian PMR, PKS, dan sebagainya, itu ada di bawah bidang wakamad bidang kesiswaan, gitu, ya, termasuk eskul dan sebagainya, itu semua yaitu mengelola tentang kesiswaan yang dipegang oleh Ibu Lulu, ya. Nah, kemudian ada BK, ada BP, ya, bimbingan konseling dan bimbingan penyuluhan. Nah, itu. Kemudian di bawah makamad, nah itu ada wali kelas, biasanya dikoordinasikan, semua berkoordinasi kepada wakamad atau kepada kepala sekolah, ya, yaitu wali kelas 7. Nah, wali kelas 7 ada berapa kelas, misalnya ada 3 atau 4, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian wali kelas 8, wali kelas 9, kemudian di banyak juga ada pembina ekstrakurikuler. Nah, kemudian di situ ada siswa. Siswa akan dikoordinir utamanya oleh para wali kelas, ya, yang di bawah nanti naungan masalah kesiswaan di bidang wakil kepala madrasah kesiswaan, gitu, ya. Kalau masalah pembelajarannya itu di bawah bidang kurikulum, ya. Jadi wali kelas itu bisa berkoordinasi dengan wakaman atau bisa juga langsung kepala sekolah. Ya. Nah, ini tentang organisasi Madrasah Sanawiyah Darul Falah. Kemudian berikutnya ada organisasi tata usaha. Nah, ini struktur organisasi ketatausahaan. Nah, ketatausahaan di bawah naungan kepala sekolah, kemudian ada kepala tata usaha. Ini, ya. Nah, ini kepala tata usahanya kebetulan dipegang oleh saya sendiri, Pak Suherman, ya. Kemudian ada pengelola administrasi, yaitu adalah Pak Panjen. Kemudian perlengkapan di tata usaha Pak Dedi Miftahul Faridi. Kemudian bendahara rutin ada Ibu Sri Yulianti. Kemudian laboratorium komputer. Nah, kebetulan kita juga punya lab komputer, Panjen. Kemudian ada persuratan perkantoran Ibu Entin Tarsini dan perpustakaan Ibu Yani Marlina, ya. Nah, itu dikoordinasikan di bawah naungan kepala tata usaha, gitu, ya. Nah, ini jadi nanti ada tugas kepada Panjen tentang administrasi, tentang keuangan kepada Bu Sri, kemudian tentang pada Panjen, kemudian perlengkapan kepada Pak Dedi, kemudian tentang surat menyurat, ya, ada surat masuk, ada surat keluar, yang mengelola itu adalah Ibu Entin Tarsini. Kemudian ada perpustakaan. Ini tentang struktur organisasi ketatausahaan. Kemudian berikutnya, nah ini ada pramuka, ya. Ada pramuka juga di bawah naungan sekolah, di bawah OSIS, gitu, ya. Nah,
kepala sekolah namanya Mabigus. Kemudian majelis pembimbing gugus, kemudian ada pembina gudap, ada pembina gugus depan. Kebetulan pembina gugus depannya adalah Bapak sendiri yang mengelola tentang pramukaan. Mudah-mudahan nanti anak-anak kalau sudah bisa masuk normal ya, luring, itu bisa kita melakukan kegiatan kepramukaan. Kenapa? Karena kepramukaan itu wajib ya, wajib diikuti oleh semua siswa ya, baik oleh kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian kepramukaan ini ada di bawah 2 pembina, yaitu pembina putri ya, yaitu Ibu Oy, kemudian pembina putra Pak Nanang dulu. Tapi mudah-mudahan sekarang bisa ganti nanti Pak Robi ya. Ini struktur yang kemarin, yang tahun kemarin ya. Kemudian ketua DP putra, kedua DP putri, kemudian wakil ketua DP putra dan anggota ya. Ini tentang kepramukaan sekilas saja. Kemudian berikutnya ada tentang organisasi komputer ya, pembimbingan komputer ya, penanggung jawabnya Pak Jen, kemudian gurunya yang mengelola di komputer ada Pak Dedi, ada Pak Lili, ada Bu Oy ya. Kemudian nah itu kalau kegiatan-kegiatan tentang komputer. Jadi sebetulnya anak-anak boleh mengambil ekskul komputer gitu ya. Nah, ini tentang struktur organisasi yang ada di madrasah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak akan perkenalkan tentang struktur guru yang mengajar di Madrasah Sanawiyah. Ya. Nah, yang ini Pak. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa lihat ini adalah guru-guru yang mengajar di madrasah. Biar kenal semuanya, nanti ketemu ya. Ketika kita sudah masuk di luring, di kegiatan langsung di sekolah, mana Pak Oo, mana Pak Herman, mana Bune dan sebagainya. Nah, ini pembagian tugas mengajarnya anak-anak ya. Nah, yang mengajar di kelas 7 ya, kita perkenalkan semua dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak Oo selain kepala sekolah karena juga wajib mengajar, maka Pak Oo mengajar bidang studi IPS ya. Di kelas 9A, 9B, 9C. Kemudian ditambah hifdzil Quran. Ya, 2 jam. Kemudian kodenya 41. Kemudian yang kedua Pak Suherman SPD. Ya, kode 17 mengajar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu pendidikan olahraga. Ya, yaitu mengajar di kelas 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C ya. Kemudian yang ketiga ada Ibu Nena Supinah ya, SPD dengan kode 44 mengajar bahasa Inggris, itu hanya di kelas 9A, 9C. Kemudian ada Ibu Oy Royhana ya dengan kode 47, kemudian mengajar mata pelajarannya fikih di kelas 7 fikih ya, semua di kelas 7, 8, 9 ya. Ditambah Ibdil di kelas 9B. Kemudian ada Ibu Sri Yulianti SPDI. Kodenya 48 mengajar bahasa Inggris ya. Nah, guru bahasa Inggris kalian namanya Ibu Sri. Ya. Itu diajar di kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C ya. Nah, kemudian ada Ibu Lulu Mulkia SAG. Ya. Kodenya 53 dalam jadwal. Itu mengajar SKI yang utamanya. Sejarah kebudayaan Islam ya. Sejarah kebudayaan Islam itu mengajar di kelas 7, 8, 9 ya, semua diajar oleh Bu Lulu. Kemudian ada hifdzil Quran. Ya, bahasa Sunda nanti beralih hifdzil Quran. Kemudian ada Ibu Heni, nada simpati.
Ibu Heni Nada Simpati SPDI ya. Nanti kalau kalian lihat, oh cantik-cantik nih. Kodenya 58, mengajar matematika di kelas 7A, 7B, 7C dan 8A ya. Nah, kemudian ada Ibu Yanti MPDI ya. Ibu Yanti bukan SPDI, MPDI. Ya, S2. Alhamdulillah. Dengan kode 61, kemudian mengajar bahasa Arab di kelas 8B. Kemudian ada Pak Njen SPDI, kodenya 63, mengajar bahasa Arab di kelas 8C, 9A, 9B, 9C. Ya, 9D ya. Nah itu 9B, 8C, 8B, 9A, 9B, 9C ya. Bahasa Arab, kemudian TIK nih, ahlinya komputer. Panjang itu ahlinya komputer, akan mengajar komputer ya. Di kelas 8 sampai kelas 9. Kemudian ada Hifdzul Quran juga. Kemudian yang 10 adalah Bu Yeni Marlida SPD. Nah ini, ahlinya bahasa Indonesia. Kodenya 65, ngajar di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Kemudian ada Ibu Hajah Ia Maryam SPDI. Kodenya 68, mengajar akidah akhlak. Ya, jadi nanti kalian akan diajari oleh Ibu Ia tentang akhlak. Ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 mengajarnya ditambah hifdzil. Kemudian ada Ibu Epi Apipa SAG. Kodenya 73, yaitu mengajar prakarya, cuma ya ngajarnya di kelas 9 ya. Nah, berikutnya nih yang ganteng, masih muda. Ada Pak Dedi Miftahul Faridi SPDI. Kemudian kodenya 74, beliau adalah jurusan matematika ya. Jadi mengajar matematika, ngajarnya di kelas 8 dan kelas 9. Karena di kelas 1 tadi oleh Ibu Heni matematikanya ya. Kemudian hifdzul Quran. Kemudian yang ke kelas 14 ada Panana Munawir SPDI dengan kode 76, mengajar bahasa Quran hadis ya dari kelas 7 sampai kelas 9, jadi belajar Quran hadis dengan Panana, bahasa Sunda kelas 9, kemudian hifdzul Quran. Kemudian Pak Anas Nasrullah SPDI kode 77, mengajar prakarya. Nah, prakarya untuk kelas 7 diajar sama Pak Anas kelas 7 dan kelas 8 ya. Kemudian hifdzul Quran. Kemudian Bapak Haji Didi Rusmidi SPD MSI S2 ya, mengajar mata pelajaran PKN Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu di kelas 8 dan kelas 7, kelas 9 ya. Kemudian ada nomor 79 Pak Ahmad Jubaidi bahasa Inggris, yaitu di kelas 9 ngajarnya. Kemudian Pak Ucu Samsu Nurjaman SPD, dia adalah mengajar PKN Pendidikan Kewarganegaraan di kelas 7 sama kelas 8. Nah, kemudian ada Pak Lili Ramli. Nih, SPD yang ganteng, muda gitu ya. Kode 82 ya. Yang tadi ngasih materi pertama itu Pak Lili Ramli ya. Dia bahasa Indonesia mengajarnya, tapi di kelas 8 dan kelas 9 ya. Kemudian ada Ibu Yati Rosmiati SAG yang ke-20 ya. Kodenya 84, mengajar ilmu pesantren. Ya, IP disingkatnya, ilmu pesantren. Jadi di sekolah madrasah itu ada pelajaran ilmu pesantren tentang kitab kuning. Ya, diajar sama Ibu Yati SAG. Ngajar di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian Quran, hifdzul Quran ya. Kemudian IPS, IPS di kelas 8 cuma. Kemudian yang 21 ada Ibu Nina Yuli SPD. Ya. Kodenya 86, mengajar IPA. Nah, jadi IPA-nya sama Ibu Yuli, Ibu Nina Yuli ya. Karena beliau jurusan IPA, jadi mengajarnya di kelas 7 sama kelas 8. Kemudian Ibu Sena Siti Nurjana SPD. Ya, beliau kodenya 87, kemudian mengajar SBK karena jurusannya seni budaya dan
keterampilan ya. Seni budaya dan keterampilan atau disingkat dengan SBK, mengajar dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Kemudian juga mengajar IPS. Nah, IPS-nya sama Ibu Sena kelas 7 ya. Yaitu 4 jam 4 jam ya. Nah, itu Bu Sena. Kemudian 23 ada nama Ibu Ilma Husnu Afif Alpiah SPD. Ini jurusannya kuliahnya bahasa Arab ya. Maka ngajarnya juga bahasa Arab. Jadi kelas 7 akan diajar sama bahasa Arabnya sama Ibu Ilma. Ya, kelas 7 sama kelas 8A. Kemudian ilmu pesantrennya kelas 9 Hifdzil Quran. Dan 24 ada Ibu Reni Marlia SPD ya. Ada Ibu Reni Marlia SPD ya dengan kode 89. Kemudian mengajar IPA. Ini jurusannya juga IPA ya. Keahliannya IPA, mengambil kuliah mata kuliah IPA, maka mengajar IPA di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian ada Pak Robi Nur Alim mengajar bahasa Sunda di kelas 8, tidak mengajar di kelas 9, di kelas 7. Kemudian Pak Aditya Ramadan. Nah, ini juga guru olahraga. Pak Aditya Ramadan ya, cuma ngajarnya di kelas 8. Kalau kalian nanti olahraganya sama Bapak di kelas 7 sama kelas 9 Bapak ya. Itu guru-guru yang mengajar di Madrasah Sanawiyah. Sebagai perkenalan, maka nanti kalian bisa lebih dekat dengan guru-guru yang mengajar masing-masing pelajaran gitu ya. Nah, sekilas itu materi yang Bapak sampaikan sebagai perkenalan saja ya, dari baik organisasi maupun tentang struktur mengajar guru-guru di Madrasah Sanawiyah. Insya Allah nanti lebih dekatnya ketika ketemu mengajar secara luring, secara langsung ya. Mudah-mudahan kita doakan COVID-nya cepat selesai ya. Kita masuk bersama-sama ketemu dengan guru-guru langsung di sini ya. Biar lebih kenal, lebih dekat ya. Tapi kita walaupun sekarang masih dalam keadaan daring, kita ikuti pelajaran dengan penuh semangat ya. Ilmu bisa diraih dengan melalui apa saja, bisa secara luring, bisa secara daring dan sebagainya. Yang penting Bapak titip kepada kalian semua, ya, ketika sudah pembelajaran berlangsung, apakah itu daring, apakah itu luring, ikuti dengan sebaik-baiknya dengan penuh semangat. Ya. Apa yang ditugaskan oleh guru laksanakan. Ya, nanti kan kesananya sementara. Kalau Bapak terima berita bahwa PPKM daruratnya akan diperpanjang sampai bulan Agustus. Jadi mungkin sampai bulan Agustus kita masih mengadakan daring pembelajarannya. Insya Allah mulai hari Senin anak-anak sudah memasuki proses pembelajaran yang sebenarnya. Kalau sekarang kegiatan Matsama itu hanya merupakan ta'aruf, merupakan perkenalan saja. Ya. Barangkali tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena waktunya juga tidak lama, diberikan waktu yang cukup relatif pendek. Ya, silakan anak-anak sebelum Bapak menyudahi acara ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, mohon maaf Pak, ini hanya sebuah perkenalan saja. Ya, memperkenalkan mata pelajaran, struktur organisasi dan sebagainya. Mulai belajar Bapak pakai mulai buku. Ada yang ditanyakan anak-anak? Mulai belajar. Ada yang ditanyakan? Udah. Ih, Bapak yang mau bener di kelas nate. Oh, nanam pohon juga ada ayatnya. Anak-anak cukup? Cukup ya? Cukup. Insya Allah materinya itu akan disampaikan juga melalui WA ya. Amin. Melalui WA. Iya. Ada yang ditanyakan? Iya, Pak. Jelas? Amin. Cukup? Allah jelas. Cukup? Ya. Anak-anak mungkin hari ini adalah hari yang terakhir untuk kegiatan Matsama ya. Besok anak-anak mungkin ada yang sudah memberikan tugas gurunya, tapi insya Allah mulai Senin efektif buat kelas 7 ya.
walaupun hanya melalui daring. Ya, melalui daring. Sementara daring dulu ya. Insya Allah. Itu saja kalau tidak ada pertanyaan. Cukup dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.